Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Tidak hanya menghasilkan kayu, hutan juga menghasilkan hasil hutan bukan kayu. Ia memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar hutan. Menurut PP nomor 35 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, HHBK mencakup hasil tumbuhan dan hewan yang berasal dari hutan, seperti buah-buahan, getah, daun, minyak atsiri, madu, dan rotan. Baik tujuan yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis HHBK yang ditemukan di lokasi praktek. Kedua, mengamati dan mengidentifikasi secara langsung berbagai jenis pohon yang ada di lokasi praktek. Manfaat praktek, yaitu menambah wawasan tentang pemanfaatan HHBK secara berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan identifikasi jenis pohon melalui ilmu dendrologi. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Naila Indrisal dengan NPM 2023-3005. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri satu tadi, yaitu gambaran umum waktu dan tempat praktikum dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, yang bertempat di Risat Tayawi, Kecamatan Obah, Kota Tidore, Kepulauan, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama meteorol yang digunakan untuk mengukur keliling pohon. Yang kedua yaitu HTM yang digunakan untuk menulis hasil pengamatan dan hasil pengukuran. KP yang digunakan untuk mengambil gambar dokumentasi dan proses pengukuran selama praktek berlangsung. Yang keempat yaitu tali rafia yang digunakan untuk membuat plot pengamatan. Yang kelima yaitu tali sheet yang digunakan untuk mencatat hasil pengukuran. Yang kelima yaitu papan LJK yang digunakan sebagai alas untuk menulis dan mencatat data-data di lapangan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hasan dengan NPM 2023-3003. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu hasil dan pembahasan. Diameter pohon adalah salah satu parameter penting yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis pertumbuhan, produktivitas, dan karakteristik pohon. Diameter dalam konteks dendrologi merujuk pada diameter batang pohon di tingkat dada atau diameter pada ketinggian 1,3 meter dari permukaan tanah. Pengukuran diameter pohon penting untuk mengevaluasi kualitas dan pertumbuhan pohon, menghitung volume kayu, dan mengelola penebangan kayu secara efisien. Berikut pengertian dari helai daun utuh. Yang kedua, tangkai daun, pendek atau tidak ada. Yang ketiga, bentuk daun bervariasi, lonjong, bulat atau oval. Yang keempat, contoh daun jagung, daun padi, dan daun sirih. 4. Bagian-bagian batang. 1. Ujung batang, bagian atas batang. 2. Pangkal batang, bagian bawah batang. 3. Ruas batang, bagian antara dua buah buku batang. 4. Buku batang, bagian tempat daun atau cabang tumbuh. 5. Tangkai batang, bagian batang miring, batang yang tumbuh miring, batang berambut, batang yang berambut di permukaan. 4. Batang menggantung, batang yang menggantung ke bawah, batang bawah tanah, batang yang tumbuh di bawah tanah. Baik, selanjutnya dengan saya Rosmina Abbas, NPM 2022-23004 dengan pengertian akar. Akar adalah bagian tanaman yang tumbuh ke bawah berfungsi sebagai 1. Penyerap air dan nutrisi dari tanah. 2. Penopang tanaman. 3. Penyimpanan cadangan makanan. 4. Penghasil hormon amuksin. 5. Pengaturan keseimbangan air dan nutrisi. 2. Jenis akar. Pertama, akar tunggal, akar utama yang tumbuh lurus ke bawah. Kedua, akar cabang, akar yang tumbuh dari akar tangguh. 3. Akar serabut, akar yang tumbuh dari batang. 4. Akar gantung, akar yang tumbuh dari batang dan menggantung ke bawah. Jenis pertama, awar-awar, sukun hutan, ara, palem, putat. Selanjutnya, paima dan bambu,
alkolit kelompokan lainnya. Minyak pandan berduri ada 5 jenis. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis pohon penghasilan HHBK dalam perspektif dendrologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.